Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Program dan Statistika pada BPS, Kabupaten Bekasi dan Lembaga Survei Indonesia. Kelompok kami beranggotakan 1. Risa Anggraini, kedua Sarah Abipta, ketiga Oktaviani Isti, keempat Calvin Irene, kelima Anisatun Fajriah, keenam Gebi Chania Manggara, ketujuh Nadita Noviana, kedelapan Dia Ulhaq, dan ke-9 Krisna Marianti. Agenda kami yang akan kami bahas hari ini adalah yang pertama, profil dan ruang lingkup kerja BPS, kedua, ruang lingkup kerja BPS, ketiga, penggunaan statistika pada BPS, keempat, profil dan ruang lingkup kerja Lembaga Survei Indonesia, kelima, penggunaan statistika dan ruang lingkup kerja Lembaga Survei Indonesia. Berikut adalah bukti hasil dari wawancara kami di BPS. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil dan ruang lingkup BPS. Seperti yang kita ketahui, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 yang berisi tentang sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 yang berisi tentang statistik. Sebagai pengganti kedua undang-undang tersebut, ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 mengenai tentang statistik. Berdasarkan undang-undang yang ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diubah menjadi Badan Pusat Statistik. Ruang lingkup kerja BPS, Badan Pusat Statistika. Ruang lingkup BPS Bekasi hanya di wilayah Kabupaten Bekasi sesuai dengan alokasi tugas yang telah ditetapkan oleh BPS Pusat. Penggunaan statistika BPS atau Badan Pusat Statistika. Program statistika di BPS. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1967 tentang statistika menyatakan bahwa kegiatan statistik ditunjukkan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. BPS melakukan sensus setiap 10 tahun sekali sebagai upaya untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik. Menurut de facto dan de jure, BPS juga biasanya melakukan survei berdasarkan daerah sesuai alokasi tugas yang telah ditetapkan oleh BPS Pusat. Contoh kegiatannya, yang pertama ada rilis survei BPS terkait survei statistik perusahaan listrik, gas, dan air minum khusus pertanian. Yang kedua, rilis survei BPS terkait penyusunan statistik pendapatan nasional dan regional PDB dan BTRB atau survei statistik perusahaan hutan, tanaman industri atau HIT. Yang terakhir, survei nasional ekonomi nasional atau SUNSENES, model demografi dan kestra atau sensus penduduk. Lalu berikut adalah hasil bukti foto dari wawancara kami di Lembaga Survei Indonesia. Profil dan lingkup kerja Lembaga Survei Indonesia. Lembaga Survei Indonesia atau LSI adalah lembaga riset opini publik, terutama yang terkait dengan kontestasi politik seperti pemilihan umum nasional dan daerah maupun pembuatan kebijakan publik. LSI ini bersifat independen, non-partisan dan tidak berafiliasi pada partai politik maupun tokoh atau kelompok. LSI didirikan oleh tokoh-tokoh yang terpercaya independensinya, profesionalnya, dan pro-demokrasi. Sedangkan ruang lingkup Lembaga Survei Indonesia adalah pejabat publik, politisi, partai politik, lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Selanjutnya adalah penggunaan statistika pada Lembaga Survei Indonesia. LSI melakukan survei selama kurang lebih 3 bulan, dan survei ini berbasis nasional atau disebut survei publik. Sedangkan survei komersial dapat dilakukan kapanpun sesuai permintaan dari klien. LSI melakukan survei berdasarkan tempat yang telah ditetapkan oleh Lembaga Survei Indonesia Pusat atau tempat yang sudah ditentukan oleh klien. Lalu siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan programnya? Yang pertama tentunya adalah anggota dari Lembaga Survei Indonesia itu sendiri,
Yang kedua, selain anggota dari LSI, biasanya dari pihak lembaga akan mengundang ahli survei atau ahli statistik yang berasal dari luar lembaga untuk membantu pelaksanaan program yang akan dijalankan. Dan yang terakhir adalah yang menjadi sasaran program atau siapa yang menjadi sasaran surveinya, misalnya masyarakat atau penduduk. Nah, hasil dari survei atau pelaksanaan program Lembaga Survei Indonesia ini dapat digunakan sebagai patokan opini atas permintaan dari klien maupun yang berbasis nasional. Contoh pelaksanaan program yang sudah dijalankan oleh Lembaga Survei Indonesia yaitu yang pertama, rilis survei pegawai negeri sipil yang telah dijalankan pada tanggal 18 April 2021. Contoh lain misalnya rilis Lembaga Survei Indonesia terkait survei vaksin yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2021. Kesimpulannya adalah, Badan Pusat Statistika adalah lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sedangkan Lembaga Survei Indonesia atau LSI adalah lembaga riset opini publik terutama yang terkait dengan kontestasi politik seperti pemilihan umum nasional.